wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novatia Oktaviana. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya mengajar di SDN Kampung Baru 1. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan teman atau rekan sejawat saya. Perkenalkan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Rosmila, rekan dari Bu Novatia Oktaviana. Di sini izin Bu ini saya sedang mengerjakan aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dimana sebelum saya nanti akan observasi ke Bu Mimi, kita pertama-tama melakukan praobservasi. Izin untuk saya bertanya-tanya seputar praobservasi kita, Bu Mimi. Boleh. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kira-kira Bu Mimi, apa yang akan Bu Mimi ajarkan atau mata pelajaran apa yang akan nanti diobservasi, Bu? Nanti akan diobservasi, saya akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Oke, berarti bahasa Indonesia, Bu ya. Baik, tujuan pembelajaran dari observasi besok ini apa, Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video aktivitas sehari-hari, siswa dapat mengetahui sekurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Terus dengan kegiatan membaca teks tentang kegiatan yang menyenangkan, dengan bersepeda siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Dalam teks setidaknya 3 paragraf dengan baik. Lalu kemudian melalui kegiatan menulis sebuah minat bakat diri, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, setidaknya ada 3 kalimat dengan baik. Baik, berarti tujuan-tujuan tersebut yang akan diharapkan siswa bisa menyelesaikan ya, Bu ya. Baik, selanjutnya Bu Mimi, metode atau strategi apa yang akan Bu Mimi lakukan saat pembelajaran pasca observasi nanti, Metode yang akan saya ajarkan yaitu ada kerja kelompok, mereka berdiskusi tentang bagaimana mencari ide pokok serta adanya tanya jawab sih, Bu. Baik, berarti kerja kelompok ya, Bu ya. Baik. Mengapa Bu Mimi mengambil strategi atau metode pembelajaran tersebut? Kenapa saya mengambil strategi kerja kelompok? Karena sebelum pembelajaran besok saya ajarkan ya, Bu ya, pada awalnya sih mereka cenderung belajar masih mandiri dalam artian mereka sulitnya berkolaborasi pada setiap pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode, sebenarnya si RPP berdiferensiasi. Nah, RPP berdiferensiasi itu kan ada konten, produk, dan prosesnya. Dari tiga kegiatan itu, maka saya akan melakukan kerja kelompok. Baik, berarti Ibu mengambil pembelajaran berkelompok dan pembelajaran berdiferensiasi ini dikarenakan siswa tersebut tadi individual ya, Bu ya. Baik, ini kira-kira sudah terjadi mereka pembelajaran terlalu individual itu dari kapan, Bu? Dari sebelum saya mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Berarti setelah Ibu sudah mengetahui pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu mau menuangkan ya dalam pembelajaran Ibu. Nah, kalau boleh tahu, Bu, rentang 1 sampai 10 dalam pembelajaran Ibu yang sebelumnya itu semangat anak-anak itu di berapa range nilainya? Nilainya rentangnya saya kasih 6 ya. Berarti di 6, dan ini Ibu diharapkan setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak akan Ada peningkatan, mudah-mudahan. Baik, Bu Mimi, selanjutnya kira-kira yang sudah Ibu siapkan, alat atau sumber belajar apa yang sudah disiapkan sama Bu Mimi dalam observasi nanti? Pembelajaran yang saya siapkan yaitu ada modul ajar, ada buku guru, ada media ajar juga, ada lembar penilaian juga sih, Bu. Baik, nanti media ajar yang akan dipakai itu seperti apa, Bu? Media ajarnya kita belajar tentang ada Infocus juga, ada PPT juga, ada soal cerita juga sih nanti. Tapi berarti kan ini kan mengacu kepada berdiferensiasi tentang gaya belajar siswa. Berarti gaya belajarnya tadi udah ada lembar soal ya, Ibu ya. Terus apalagi untuk membuat siswa yang visual itu bisa Nanti akan saya tayangkan soal cerita sih, Bu. soal cerita melalui video pembelajaran. Oke, berarti pakai video pembelajaran ya, Bu. Luar biasa yang sudah disiapkan ya, Bu. Baik, selanjutnya yang Ibu harapkan dari pembelajaran Ibu ini anak-anak bagaimana?
Yang saya harapkan dari pembelajaran besok ya Bu, observasi, saya ingin anak-anak mampu bekerja sama atau berkolaborasi, setidaknya di kelompok itu mereka mampu bekerja sama dan berkolaborasi cara membuat ide pokok yang akan saya ajarkan nanti. Baik, terutama yang berapa relasinya itu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya, kapan pelaksanaan observasi ini Bu Mimi? Kita akan melaksanakan itu kira-kira di tanggal berapa? Baik, kita akan melaksanakannya di hari Senin aja ya Bu ya, di tanggal 12 Februari 2024. Berarti 12 Februari nanti saya masuk ke kelas 3. Baik, terima kasih Bu Mimi atas waktu yang sudah diberikan. Demikianlah coaching pra observasi kita. Nanti akan kembali ke observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa hari ini yang nggak masuk? Oke, baiklah kita doakan biar Lopez cepat sembuh ya dan kembali beraktivitas bersama kita. Siapa hari ini yang datang lebih awal ya? Oke, silahkan pimpin doanya. Malik. Duduk sikap siap. Pada dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau bacakan? Abi, coba bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Menilai kegiatan mengamati gambar dan aktivitas sehari-hari. Siswa dapat menemukan ide pokok dalam setidaknya 3 paragraf. Rizky, 3. Nomor 3. Melalui praktek membuat model pernapasan sederhana, siswa dapat menghasilkan karya berupa model alat pernapasan yang baik bersama. Oke, 4. Juli. Ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Tentang apa? Rizky. Tentang cara membuat ide pokok pada Oke. Hari ini pelajaran apa ya? Yuk, untuk memotivasi kalian, kita nyanyi dulu yuk. Berdiri semua boleh. Sabang sampai Merauke pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada yang masih ingat? 1 apa? Oke, 2. 3. 4. Saling membantu. Perasaanku hari ini? Ada yang bersedih hari ini? Ada. Kenapa Rizky? Kenapa Rizky bisa datang telat? Kesiangan. Oke, ada yang memotivasi Rizky enggak? Kenapa
Kenapa Rizky bisa datang telat? Biar besok supaya tidak datang telat lagi. Ada yang memotivasi Rizky? Oke, tidurnya tepat waktu. Benar sekali, Mali. Yuk, materi kita hari ini. Kedengeran nggak? Oh ya. Manusia dan lingkungan. Apabila frustrasi korban dan stres, Kelihatan nggak? satu, peristiwa atau objek apakah yang bermanfaat ada sebenarnya adalah kedua, menurut pendapat Allah, menurut saya aktivitas yang menyenangkan adalah manusia karena pada kedua, benarnya aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, Semuanya bergerak. dan lainnya sama-sama dikerjakan dengan manusia. Benar sekali. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan lembar kerja kelompok ya, tentang teks yang tadi dilihat tuh. Teksnya tentang apa tadi? Berbeda. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Udah. Kelompok Naila. Yuk, ya kan ya? Sudah? Ada yang mau maju ke depan? Oke ya Malik, ayo Malik. Kelompok 3, Malik dan nggak apa-apa perwakilan aja. Malik, Angkasa, Naila dan Asripa. Berempat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hidup pokok bersepeda. Satu, bersepeda merupakan kegiatan yang menggunakan sekaligus menyenangkan. Bersepeda dapat melancarkan tubuh. Bersepeda dapat mengeluarkan tubuh. Salah satu biasanya sejak untuk membuat sepeda dan daya tahan tubuh antara tangan. Kedua, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Nah, karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan seperti jadi Dan yuk tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baiklah anak-anak. Ada yang mau mereview pembelajaran kita hari ini? Ya, ayo Rizky. Hari ini kita sedang belajar cara membuat jadi pokok pandangan bersepeda. Oke. Ada yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Auca, iya Auca boleh. Pelajarannya sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Pembelajaran sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Tepuk tangan buat kita semua. Pembelajaran kita esok hari yaitu cara membuat alat pernapasan menggunakan bahan-bahan yang tadi sudah kalian baca ya. Oke, sampai ketemu pembelajaran kita esok hari. Tetap semangat, jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan juga. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novatia Oktaviana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan saya mengajar di SDN Kampung Baru 1. Kali ini saya akan mengerjakan aksi nyata saya pada modul 2.3. Di samping saya sudah kedatangan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Kornel Purba. Kepada Bapak disilakan untuk mengenalkan diri, Pak. Ya, saya Kornel Purba, pengajar praktik yang membina lah atau menemani Ibu Novatia selama pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik. Terima kasih Bapak Kornel atas waktu yang sudah diberikan. Modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan di samping saya juga sudah ada guru atau teman sejawat saya, yaitu Ibu Mimi Rosmila. Kepada Ibu Mimi disilakan untuk mengenalkan diri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Rosmila, merupakan rekan dari Ibu Novatia Oktaviana. Baik, terima kasih atas waktunya juga yang sudah diberikan Ibu Mimi. Terkait dengan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pasca observasi kelas. Karena kemarin sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi di kelas, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Kornel Purba selaku PP saya dalam mengerjakan aksi nyata saya di modul 2.3 tersebut. Baiklah, Bu Mimi, izin saya untuk bertanya-tanya sedikit tentang setelah kita melaksanakan observasi di kelas. Baik, catatan refleksi apa yang Ibu dapat setelah Ibu melaksanakan proses pengajaran di kelas kemarin? Refleksi yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin yaitu anak-anak antusias dalam pembelajaran. Mereka juga menyenangkan karena saya membagi kelompok dalam pembelajaran tersebut. Baik Ibu, berarti sudah ada kemajuan dari sebuah proses yang sudah dilakukan kemarin ya. Baik, kita mau tanya-tanya lagi ya Bu ya, saya izin ya. Oke. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran kemarin? Pendapat saya setelah menyajikan pembelajaran kemarin yaitu sangat menyenangkan ya Bu. Kenapa? Karena awalnya mereka tidak mengetahui apa itu atau bagaimana cara mencari ide pokok pada sebuah wacana. Nah, pas pembelajaran kemarin mereka sudah mulai mengetahui bagaimana mencari ide pokok pada wacana yang kita pembelajaran kemarin. Oke, baik Bu. Selanjutnya ya Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat? Karena kan sebelum kita pasca observasi, kita kan sudah melaksanakan observasi. Saya sudah menanyakan bagaimana langkah-langkah yang Ibu sudah laksanakan. Nah, kali ini apakah prosesnya sudah sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Sudah sesuai sih Bu. Kenapa? Karena dari pembelajaran di pendahuluan adanya pembukaan, ada pertanyaan pemantik pun, ada ice breaking juga. Nah, di kegiatan inti kita juga akan membagi beberapa kelompok untuk pembelajaran. Nah, di kegiatan akhir pun kita mengadakan evaluasi atau refleksi kepada anak-anak sih Bu. Baik, berarti sudah sesuai yang sudah Ibu rencanakan. Baik Bu. Selanjutnya ya Bu, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran Ibu? Proses pembelajaran yang memuaskan kalau menurut saya ya Bu, kemarin dari awal pembelajaran kita kan tidak pernah menggunakan metode berkelompok. Nah, pas kemarin saya menggunakan metode berkelompok sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut saya sih anak-anak pun mulai merasa senang sih dengan pembelajaran kemarin. Oke, berarti ada sebuah perbedaan ya dari pembelajaran di sebelumnya dan sekarang saat ini. Baik Ibu, luar biasa ya Bu. Selanjutnya ya Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan di awal sudah berjalan saat Ibu observasi kemarin saat melakukan pembelajaran di kelas? Sudah berjalan sih Bu. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran saya kan anak-anak mampu membuat ide pokok ya pada wacana. Nah, kemarin pun kita sudah melakukan dari masing-masing kelompok pun mereka sudah membuat ide pokok dari wacana dan mereka mempresentasikan di depan sih Bu. Baik, berarti tujuan yang Ibu harapkan sudah sesuai dengan yang Ibu laksanakan kemarin ya. Anak-anak jadi sudah memahami apa itu gagasan dan ide pokok yang luar biasa. Selanjutnya, apa yang menjadi kesulitan siswa Bu ketika Ibu kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ada kesulitan-kesulitan apa yang ditemui di kelas terkait dengan siswa tersebut?
kesulitan yang saya temui sih pas pembelajaran kemarin yaitu kurangnya interaksi ya Bu. Kenapa saya bilang kurang interaksi? Jadi pada saat kelompok lain maju ke depan atau mempresentasikan, nah dari kelompok yang lain mereka kurangnya ingin bertanya atau rasa ingin tahu ke kelompok yang mempresentasikan, kayaknya kurangnya itu aja sih Bu. Berarti kesulitannya masih anak-anak untuk memberikan pertanyaan saat temannya ada yang Mempresentasikan, ya. iya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yang menjadi kesulitan ibu sendiri nih sekarang, kalau tadi kan kesulitan yang dialami siswa, nah Kak, kesulitan yang sekarang itu kesulitan yang ibu rasakan ketika dalam pelaksanaan, karena kan ibu baru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi baru kemarin, dan pembelajaran ini baru pembelajaran kelompok kan ya Bu ya. Jadi ada nggak Bu kesulitan yang ibu rasakan kemarin? Kesulitan yang saya rasakan sih kurangnya ini ya Bu, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada kinestetik, auditori, dan visual. Mungkin kurangnya, menurut saya ya, saya kurang dalam pemetaan pembelajaran kemarin ada beberapa yang kurang dalam video pembelajaran, mungkin akan lebih saya tambah dalam video pembelajaran, dan juga akan lebih saya tambah gambar-gambar yang lebih menarik sih kalau menurut saya untuk proses pembelajaran ke depannya sih. Dari lebih ke media yang disiapkan ya Bu, karena kan kemarin yang saya lihat saat observasi, ibu tidak hanya mengambil RPP yang berdiferensiasi, tapi ibu memasukkan ada unsur sosial emosionalnya ya. Baik Bu, selanjutnya alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang ibu rasakan tadi terkait dengan media pembelajaran itu harusnya bagaimana Bu? Baik. Kalau menurut saya sih alternatif ke depannya ya Bu, saya akan lebih mencari referensi seperti ini, gambar-gambar atau video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak ke depannya sih Bu. Baik, apalagi sekarang itu maraknya pembelajaran yang bisa kita ambil dari Instagram dan TikTok ya Bu ya. Jadi ibu mengarah untuk mempersiapkan media yang lebih variatif supaya anak-anak lebih menyenangkan. Baik. Setelah itu Bu, apa yang ibu dapat identifikasi yang sudah baik, ada yang atau yang harus ditingkatkan? Kira-kira apa yang akan ibu melaksanakan? Terus bagaimana terkait dengan kesulitan yang sudah ada sama yang sudah baik itu bagaimana? Yang saya tingkatkan yaitu kedepannya ya Bu, adanya saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga. Saya juga sudah mengadakan, sudah menerapkan budaya positif di kelas juga. Saya juga sudah menerapkan ice breaking juga, terus juga sudah menerapkan emoticon kepada anak-anak, bagaimana perasaan mereka ketika pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, mungkin kedepannya saya juga akan lebih kepada pembelajaran yang berjalan sesuai berkesinambungan kayaknya terus menerus akan saya tingkatkan kembali. Berarti rencana tindak lanjut dari yang ibu sudah sampaikan tadi itu ibu mau melaksanakannya secara berkesinambungan ya, atau terus menerus agar semua pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Baik, terima kasih Ibu Mimi atas waktu yang sudah diberikan. Kepada Bapak Farnel, disilakan untuk memberikan masukan Pak terkait tentang percakapan atau wawancara saya pasca observasi di kelas. Terima kasih. Iya, jadi ini diskusi atau percakapan pasca observasi kelas ya. Nah, dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah sampaikan tadi kepada rekan sejawat Ibu, ya sepertinya sudah mewakili semua, sudah bagus. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu diperdalam lah pertanyaannya ya, karena tadi dikatakan berdiferensiasi berkelompok. Kalau berkelompok itu apakah mereka satu kelompok yang satu gaya belajar atau yang bagaimana? Ini perlu juga dikonfirmasi gitu ya. Nah, kalau jawaban Ibu seperti apa Ibu? Apakah auditori ngumpul satu kelompok? Tidak Pak, jadi satu kelompok itu kita ada auditori, ada kinestetik, dan ada visual sih Pak. Dibaur lah ya, dibaur. gitu ya. Iya Pak. Nah, membaurnya bagaimana caranya itu Bu? Apakah kan banyak cara ya, misalnya cuma caranya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan bisa begitu ya. Nomor 1 yang manggil nomor 1 ngumpulin nomor 1. Model Ibu seperti apa itu? Model saya sih Apa kemarin cari teman masing-masing, karena bisa juga membuat seperti itu ya. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Ketika kita membagi kelompok, kalau bisa, apalagi kalau dibaur seperti dicampur seperti itu, alangkah baiknya Ibu mengenali anak-anak Ibu mana yang sudah bisa
nanti dicampur dengan anak yang belum bisa gitu, sehingga nanti ada kesempatan kepada siswa yang belum bisa berbuat apa-apa itu diajari oleh temannya sendiri di dalam satu grup ya. Kemudian juga nanti ketika sedang terjadi diskusi kelompok nih, ibu ngapain kira-kira nih? Aktivitas ibu ngapain? Kalau misalnya ibu sudah memberi penugasan mereka berdiskusi, menilai siswa itu seperti apa? Apa yang dilakukan? Memantau siswa, Pak. Iya, memang iya. Penilaiannya adalah melalui pemantauan ya. Ya, dengan tetap nanti ya tadi disarankan agar suasana diskusi itu aktif. Kalau yang lain saya kira pertanyaan dari Ibu Nova itu sudah cukup jelas semua ya. Jadi yang perlu saya ingatkan ini aja ya. Yang namanya observasi ya, itu pasti tampil optimal gitu. Karena ingin apa? Ini terlihat bagus kan begitu ya. Nah, cuman jangan hanya saat diobservasi ibu tampil all out gitu loh ya. Iya, Pak. Harapan kita sih itu menjadi keseharian ibu ketika melakukan pembelajaran. Kalau ibu sudah melakukan itu setiap hari menjadi kebiasaan, nanti juga pola belajar anak itu akan mengikuti irama ibu, dan mereka akan tahu, oh akan merasa beda banget dengan guru yang lain ketika ibu atau ketika siswa itu mendapat pengajaran dari guru lain, nanti mereka itu bisa membedakan sendiri ya. Jadi itu aja kalau dari saya, jadikan hasil observasi ini untuk perbaikan ke depan, karena tujuan kita melakukan observasi adalah untuk perbaikan layanan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Ibu selalu semangat melakukan yang terbaik untuk siswa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kolonel. Demikianlah percakapan kami atau wawancara kami pasca observasi kelas. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.